Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita telah merampungkan ibadah rukun Islam yang keempat, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Berikut dengan rangkaian ibadah-ibadah sunnah yang ada di dalamnya. Lalu setelah kita meraih momen kemenangan ini, apa yang harus kita perbuat? Apakah berbangga diri dengan pencapaian spiritual yang telah dicapai, atau merayakan dengan penuh sukacita? Tentu bukan itu yang kita maksud. Idul Fitri bukan seperti turnamen, sebuah perlombaan yang kemenangannya harus dirayakan dengan euforia dan penuh dengan kebanggaan. Kemenangan Idul Fitri adalah ketika kita berhasil meraih kematangan spiritual dan sosial. Setelah 1 bulan penuh kita semua digembleng dan dididik melakukan serangkaian ibadah di bulan Ramadan, mulai dari puasa itu sendiri maupun ibadah-ibadah sunnah yang lainnya seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, beriktikaf di masjid dan sebagainya. Sudah seharusnya jika kita memulai bulan suci ini dengan maksimal dan melaksanakan beragam amalan di dalamnya, kita akan merasakan sentuhan dan pencapaian spiritual setelah bulan suci ini berlalu. Terkait puasa itu sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakannya dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalau kita cermati ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa tujuan melaksanakan puasa adalah untuk melahirkan hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni seorang hamba yang mematuhi segala bentuk perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itu baru hikmah dari puasa itu sendiri. Belum lagi ibadah yang lainnya, tentu kita akan menyentuh sampai pada sebuah titik kematangan spiritual. Inilah yang dimaksud dengan sebuah pencapaian spiritual. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tidak boleh merasa cukup dengan ibadah yang dia lakukan, apalagi mereka yang ibadahnya biasa-biasa saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Puasa tidak saja ibadah yang memiliki spiritual, tetapi juga memiliki ritual keagamaan yang mendidik kepekaan sosial bagi orang yang menjalankannya. Saat kita berpuasa sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam dalam kitab Maqasidus Shaum, di mana beliau mengatakan sejatinya kita sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar empati, rasa yang ada di dalam kita timbul dan lahir. Sebab orang yang berpuasa akan merasakan betapa payahnya menahan lapar, betapa pahitnya menahan haus selama kurang lebih 13 jam dalam kurun waktu 1 bulan. Dengan pengalaman demikian, kita tentu akan sadar bahwa seperti inilah nasib saudara-saudara kita yang hidup berkekurangan, yang untuk mencari sesuap nasi saja harus memeras keringat di bawah sengatan terik matahari. Barangkali lapar dan haus yang kita rasakan berakhir sampai di waktu maghrib. Tetapi saudara kita yang hidup dengan ekonomi yang sangat rendah, boleh jadi rasa lapar yang dirasakannya, rasa haus yang dirasakannya sepanjang hayat masih dikandung badan. Bahkan untuk makan esok hari saja masih bingung harus mencari kemana lagi. Jamaah kaum muslimin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Saat Idul Fitri sudah tiba, sudah seharusnya kita mencapai titik empati, titik kepekaan sedemikian rupa karena kita sudah melalui hari-hari berpuasa selama 1 bulan. Namun terkadang sangat disayangkan kita sendiri justru terlalu larut dalam kegembiraan yang kita sebut sebagai hari kemenangan. Berasyik ria menerima THR, memakai baju baru, menikmati hidangan spesial Idul Fitri, berkumpul dengan sanak saudara yang masih utuh, dan sejumlah momen keceriaan lainnya. Namun kita lupa bahwa di hari kemenangan ini boleh jadi masih ada saudara-saudara kita, jangankan menerima THR,
pekerjaan dengan gaji tetap saja tidak mencukupinya, atau bahkan tidak punya sama sekali. Jangankan menikmati hidangan ketupat dan opor ayam untuk makan sehari-hari saja, masih harus